wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Baik, untuk Sobat Kornel sekalian, jadi berhubung kita sudah menunggu 15 menit, mungkin free class-nya akan segera kita mulai saja ya. Oke, langsung saya buka ya. Halo Sobat Kornel semuanya yang telah berkesempatan mengikuti kegiatan Zoom pada hari ini. Senang sekali di sini saya Dr. Dinda Diva Inti Amalia, selaku moderator akan mengarahkan acara kita pada kali ini. Bagaimana Sobat Kornel kabarnya sekalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi acara kita kali ini yakni seminar singkat terkait topik systematic review dan meta analisis. Nah, kegiatan ini merupakan free class pertama dari Cornell. Jadi sekilas info terlebih dahulu ya. Oke, bagi Sobat Cornell mungkin yang baru join dan belum ke-mute, tolong di-mute terlebih dahulu ya. Oke, saya izin lanjutkan ya Sobat Cornell sekalian. Jadi kegiatan free class kita ini merupakan free class pertama dari Cornell. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu ya terkait Cornell. Jadi Cornell ini sendiri merupakan penyedia jasa yang bergerak di bidang ilmiah dan telah menyediakan berbagai jasa di bidang ilmiah juga, diantaranya seperti kami menyediakan jasa untuk Oke, jadi untuk research class seperti free class, research consultation, dan juga bootcamp yang akan soon ini atau akan segera berlangsung acaranya. Kemudian kami juga di sini sebagai medical assistant untuk menyediakan jasa terkait pembuatan tesis, kemudian review ilmiah, dan juga pembuatan meta-analisis. Bisa di next. Oke, ditunggu sebentar ya Sobat Cornell, ada kesalahan teknis sebentar, ada gangguan teknis. Oke, saya izin lanjutkan ya Sobat Cornell sekalian. Jadi kami memang penyedia jasa yang bergerak di bidang ilmiah, dan juga untuk sobat-sobat Cornell di sini yang nantinya mungkin membutuhkan medical assistant yang memang bergerak di bidang ilmiah, jangan pernah ragu ya untuk menghubungi kami, baik lewat Instagram maupun account line kami maupun WhatsApp. Oke, mengingat sangat pentingnya nih atau sangat eksisnya meta-analisis di bidang ilmiah dan juga untuk menjawab keresahan daripada sobat Cornell sekalian terkait kebingungan untuk membuat meta-analisis dan untuk membedakan apa sih perbedaannya dengan systematic review, dan saya juga bingung untuk mau membuat meta-analisis saya harus memulai dari mana. Oke, jadi keresahan-keresahan Sobat Cornell itu akan dibahas oleh narasumber hebat kita pada kali ini, ya, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya mengenalkan narasumber kita pada hari ini terlebih dahulu. Jadi narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Dr. Kadek Mercu Narapati Pamungkas Esket. Saya izin untuk membacakan kurikulum vitae daripada narasumber kita. Jadi, Dr. Kadek Mercu Narapati Pamungkas ini merupakan dokter umum yang menamatkan pendidikan kedokterannya di Universitas Udayana Bali, terhitung pendidikannya dari tahun 2017 hingga 2023. Beliau juga menamatkan SMA-nya di SMA 1 Sukawati Gianyar, nih dokter. Kemudian beliau juga memang sudah berpengalaman di berbagai organisasi maupun di berbagai kegiatan. Beliau sebagai tutor di S Medical, tutor OSCE, terhitung dari April 2023 sampai sekarang. Kemudian beliau juga pernah menjadi vaksinator COVID-19 yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Indonesia mulai tahun 2020 hingga 2021. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua dalam acara Advanced Trauma Life Support yang diadakan oleh TBM Janar Duta, dan beliau juga merupakan ketua divisi medis ya di TBM Janar Duta. Beliau pernah menjadi volunteer dalam pelayanan kesehatan sehari. Kemudian beliau ini memang sangat familiar atau sudah familiar di bidang ilmiah ya. Beliau sudah
mengikuti berbagai kegiatan perlombaan ilmiah, dan beliau juga sudah mempublikasi berbagai artikel. Next slide. Ya, beliau sudah memiliki berbagai prestasi yang cukup banyak di bidang ilmiah. Salah satunya beliau pernah menjuarai sebagai first winner di research study kategori of Denpasar Update of Gastroenterology Hepatology Updates pada tahun 2023, dan beliau pernah menjadi second winner di Literature Review of Muhammadiyah Jakarta Scientific Competition pada tahun 2020. Beliau juga pernah menjadi third winner di National Literature Review Medical Jogja Scientific Competition pada tahun 2020. Beliau juga sudah mempublikasi berbagai artikel dengan judul seperti A Palette Scoring Model of Hepatocellular Carcinoma Screening in Liver Cirrhosis based on Clinical Symptom and Daily Laboratory Parameter, dan berbagai publikasi lain yang memang sudah beliau publikasi seperti itu. Sudah hadir di sini nggih Dr. Mercu? Sudah, Dokter Diva, sudah. Oke. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik, dokter, baik. Dokter, bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah baik, dokter. Kesibukannya apa belakangan ini, dokter? Nganggur, dok, selain internship, dok. Mantap, tapi tetap di bidang ilmiah terus jalan, dokter, research-nya, dokter, ya? Ya, Astungkara masih jalan, dokter. Juga dengan tim juga ada beberapa proyek yang sedang dikerjakan, dokter. Siap, dokter. Memang panutan sekali dokter Mercu ini ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan langsung dokter Mercu, sekiranya untuk 45 menit ke depan, dapat menyampaikan materinya, dokter nggih. Dan nanti akan kita lanjutkan 15 menit berikutnya untuk sesi tanya-jawab. Namun sebelum itu, saya izin mengingatkan untuk para peserta daripada Zoom kita pada kali ini, untuk nantinya akan dapat mengisi link absensi, feedback, maupun pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Dokter Mercu dan akan kita bahas di sesi tanya jawab nanti. Yes, kiranya demikian dokter. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan kepada Dokter Mercu. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dokter Mercu. Di sini mungkin saya akan menjelaskan terkait apa sih, memperkenalkan istilahnya, apa sih itu systematic review dan meta-analisis. Nanti outcome yang saya harapkan teman-teman bisa sedikit mengenal bagaimana cara untuk kita melakukan analisis tentunya. Nanti di akhir kita akan ada, saya sudah masukkan slide terkait dengan bagaimana kita melakukan meta-analisis dengan menggunakan aplikasi RefMan yang paling awam kita gunakan di sini. Jadi saya harap teman-teman bisa bertahan sampai akhir setelah saya paparkan beberapa dasar-dasar teori terkait dengan meta-analisis ini ya. Nanti kalau misalnya Dokter Diva minta tolong kalau misalnya suara saya tidak terdengar atau terputus atau macet dan lain sebagainya, mohon di sela di tengah-tengah ya, dokter ya. Siap, dokter. Oke, terima kasih. Baik, pertama kita mulai saja. Oke, jadi secara konsep itu kita pelajari terlebih dahulu apa sih systematic review ini. Jadi secara konsep, systematic review ini adalah bertujuan untuk kita sebagai tenaga kesehatan untuk membantu kita dalam memberikan keputusan terhadap apa yang akan kita lakukan terhadap pasien-pasien kita. Sehingga kualitas studi yang kita dapatkan itu dapat bersifat kualitasnya tinggi, relevan, mudah diakses, dan juga tentunya up to date ya. Kemudian systematic review-nya ini kita bertujuan untuk mengurangi bias terhadap studi-studi yang kita ambil dengan cara menentukan kriteria eligibilitas. Jadi sebelum kita melakukan suatu systematic review, kita harus menentukan kriteria-kriteria apa yang akan kita gunakan untuk menentukan jurnal yang mana atau artikel mana yang bisa kita masukkan ke dalam systematic review ini. Nah, dan kriteria-kriteria tersebut juga harus dimasukkan ke dalam suatu protokol. Jadi di sini kita menggunakan protokol sebelum melakukan systematic review dan meta-analisis. Nanti akan saya jelaskan di sebelah. Di sini kita bisa lihat ada protokol Prospero. Jadi kita sebuah registrasi secara internasional untuk memasukkan ide-idenya kita dan juga supaya idenya kita itu tidak akan diambil oleh orang-orang lain, ataupun kita bisa gunakan Prospero-nya ini untuk mengetahui apakah ide yang kita pikirkan sebelumnya apakah sudah ada yang meneliti atau belum, apakah sudah ada yang membuat systematic review dan meta-analisisnya atau belum.
Kemudian systematic review ini kita harus lakukan oleh suatu tim, yang tentunya di dalam timnya itu terdiri dari minimal 1 orang yang expertise di domain atau ide yang kita ambil. Misalnya, kita mengambil suatu ide tentang gastroentero, jadi kita harus memasukkan minimal spesialis penyakit dalam. Kalau bisa sih spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterohepatologi, begitu misalnya. Dan kalau bisa kita juga harus memasukkan orang yang bisa melakukan expertise dalam metodologi, jadi orang yang bisa melakukan meta-analisis dan systematic review, namun itu tidak wajib sebetulnya. Kemudian lanjut, nah ini yang tadi saya katakan terkait dengan Prospero, yang mungkin bisa menjadi bayangan bagi teman-teman. Nah, misalnya ide saya terkait dengan omeprazole dengan hubungannya dengan GERD misalnya. Nah, kita bisa cari di Prospero. Sebelumnya kita harus tentunya kita harus membuat suatu account dalam Prospero ini. Kita bisa mencari dengan menggunakan kode logika boolean yang menggunakan and, or, dan lain sebagainya. Kita memasukkan kata kunci yang akan kita cari. Nah, itu kita bisa lihat list-list dari judul-judul yang pernah dibuat atau ide-ide yang sudah pernah dimasukkan ke dalam Prospero-nya ini untuk kita menentukan apakah kita akan melakukan systematic review atau meta-analisis atau tidak. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat ini di review statusnya, di sana juga akan terlihat apakah studinya sudah selesai dikerjakan dan sudah terpublikasi, atau studinya sedang dikerjakan, atau bahkan studinya sudah selesai namun tidak terpublikasi. Ini akan menjadi acuan kita dalam melakukan systematic review ini. Kalau misalnya judul dan idenya kita persis sama dengan judul yang sudah terregistrasi, maka sebaiknya kita mencari ide yang lain, atau enggak kita melakukan ide tersebut cuman dengan sedikit modifikasi. Misalnya outcome di dalamnya kita modifikasi supaya adalah bedanya dengan yang sudah dibuat oleh orang lain. Nantinya itu akan menentukan apakah jurnal kalian bisa di-accept atau tidak oleh jurnal-jurnal di luar sana. Apalagi jurnal internasional itu memang agak sulit untuk dimasukkan ke sana. Di ini penting sekali untuk dilakukan sebelum kita melakukan systematic review. Nah, jadi tadi kita sudah membahas sedikit tentang systematic review. Nah, jadi sebetulnya meta-analisis ini apa sih? Meta-analisis ini sebetulnya bagian dari systematic review. Di meta-analisis ini sebuah proses penelitian yang digunakan untuk menggabungkan studi-studi kecil atau studi-studi besar sehingga didapatkan suatu absolute effect atau yang biasa kita sebut dengan Zeiss effect di dalam suatu hasil meta-analisis. Nah, di sini dalam meta-analisisnya ini kita sebagai peneliti kita akan mempertimbangkan dari ukuran sampelnya, kemudian variabilitasnya yang biasa kita sebut dengan heterogeneity, dan juga outcome yang didapatkan oleh masing-masing studi yang kita pakai atau kita inklusi. Nah, nanti hasil akhir dari meta-analisis ini kita sebut dengan ada suatu forest plot yang nanti akan jelaskan di belakang. Jadi secara umum proses dari kita melakukan meta-analisis tentunya yang step pertama adalah menentukan result question atau ide yang akan kita ambil. Kedua, kita perlu melakukan systematic review terhadap judulnya kita. Kemudian step 3, bila terdapat data yang bisa kita ambil untuk dilakukan meta-analisis, kita bisa ekstraksi datanya kemudian dimasukkan ke dalam suatu Google Docs atau enggak Excel atau dan lain sebagainya, bisa juga manual. Kemudian step 4 ini standardization atau weighting of study. Jadi nanti kita tidak perlu memikirkan banyak tentang step 4 ini karena nanti dari aplikasinya sendiri yang akan menentukan ini. Nah, untuk step kelima ini mungkin cukup krusial untuk menentukan apakah kita memakai analisis fixed effect model atau enggak kita menggunakan random effect model. Nah, nanti kita akan bahas lagi di belakang terkait hal itu. Baik, jadi struktur dari systematic review dan meta-analisis ini tentunya mirip-mirip lah dengan review-review yang lain untuk strukturnya dari introduction, method, result, discussion, dan kesimpulan atau conclusion. Yang pertama kita bahas dulu introduction. Jadi introduction tidak
terlalu banyak berbeda dengan review-review lain atau skripsi yang sudah kalian sempat bikin. Tapi mungkin sedikit lebih pendek dia di introduction dari review atau systematic review ini. Mungkin terkait hal itu kita bisa menggunakan sekitar 4 sampai 5 paragraf sudah cukup sebetulnya. Di dalam introduction ini kita membahas dari general sampai spesifik, kemudian diakhiri dengan tujuan dari suatu meta-analisis yang kita kerjakan. Kemudian di metode ini yang pertama kita harus memasukkan subbab literatur searching atau searches. Nah, di sini literatur searching-nya ini harus menggunakan sesuai dengan Prisma Statement. Jadi di dalam Prisma Statement itu kita harus memasukkan apiko-nya, jadi participant, intervention, comparison, outcome, dan juga study design-nya harus kita masukkan. Nah, di dalam suatu systematic review ini yang paling cukup krusial adalah kita harus memasukkan semua studi yang relevan dan dapat diakses. Jadi sehingga kita memerlukan banyak database untuk pencarian artikel tersebut untuk menghindari suatu publication bias. Jadi istilahnya kalau misalnya ada jurnal yang berbahasa Cina, sebetulnya kita harus pakai. Namun kalau memang keterbatasan bahasa, kita juga tidak bisa memaksakan diri. Namun kan saat ini zaman sudah canggih, kita bisa mentranslate jurnal tersebut menggunakan AI dan lain sebagainya. Nah, di sini sebelum kita mengerjakan systematic review, kita perlu melakukan list atau list-list PICO-nya ini untuk mencari nama lain dari suatu intervention. Misalnya di partisipan ini kita memasukkan cancer sebagai idenya kita. Kemudian kita juga mungkin lebih spesifik mencari kanker colorectal cancer, kita juga harus list. Di bagian dari colorectal cancer itu ada colon cancer dan rectal cancer juga kita harus masukkan. Nah, misalnya ini akan berguna nanti ketika kita mencari literatur karena misalnya di intervention itu mungkin di dalam judul kita beberapa jurnal menampilkan terkait dengan kurkuma. Tapi ada beberapa judul yang menggunakan istilah kurkumin. Nah, jadi pentingnya kita melakukan listingnya ini supaya semua jurnal yang kita dapatkan memang sudah semua yang terpublikasi atau semua yang sudah bisa kita akses. Seandainya kita hanya menggunakan kurkuma saja, takutnya nanti ada yang menggunakan judul kurkumin atau turmeric yang di judul tersebut sehingga nanti terlewatkan istilahnya. Begitu juga dengan comparison-nya, kita misalnya menggunakan placebo dan outcome-nya efikasi, adverse event, mortality juga kita harus masukkan ke dalam kata kunci yang akan kita gunakan dalam pencarian di database. Dan untuk literatur yang bisa kita pakai itu yang paling umum sebetulnya adalah RCT karena jujur untuk RCT itu jauh lebih mudah untuk melakukan analisis karena aplikasi Refman yang saat ini itu sudah gampang sekali dipakai. Sedangkan untuk studi cohort yang tidak ada pembandingnya atau meskipun dia ada pembandingnya tapi datanya cuma ada eventnya saja, tidak terdapat ada total dari pasiennya, kita perlu lakukan analisis analisis itu mungkin tidak akan saya bahas di sini karena memang agak sedikit sulit dan saya pun masih sedang belajar. Kemudian untuk database yang bisa kita pakai, mungkin teman-teman sudah memahami betul apa saja yang database yang kita bisa pakai. Pertama ada PubMed, ScienceDirect yang sering kita pakai, dan juga Google Scholar. Nah untuk Google Scholar-nya ini masih relevan kita pakai, namun berdasarkan pembimbing saya mengatakan sekitar 100 sampai 200 judul pertama yang terlihat dalam searching-nya. Setelahnya itu sudah tidak relevan. Juga ada Central, Wiley, dan juga Clinical Trial, Gov, untuk publikasi yang tidak, untuk artikel yang tidak terpublikasi. Kemudian di subbab kedua kita masukkan inclusion and exclusion criteria. Jadi di inclusion criteria pentingnya kita memasukkan PICO-nya secara lebih detail. Tadi kan kita di dalam literatur searching itu cuma melakukan listing saja. Nah, di PICO dalam detail ini kita perlu memasukkan dari partisipannya, usianya yang kita inginkan dari usia berapa, misalnya dewasa, anak-anak, dewasa di atas 18 tahun. Kemudian diagnosis juga kita harus perjelas, kita harus memakai diagnosis apa, misalnya GERD misalnya, atau apa gitu.
Kemudian intervention ini kita harus memasukkan secara detail terkait dengan intervention yang akan kita gunakan, misalnya obatnya apa, dosisnya berapa, administrasi bagaimana, apakah dia menggunakan IV, oral, dan lain sebagainya. Kemudian untuk comparison-nya kita jelaskan placebo atau obat-obat lain. Kemudian outcome-nya kita masukkan apa saja sih outcome yang akan kita cari nanti di sistem review and meta-analisisnya tersebut. Misalnya kita akan mencari mortalitasnya, efek sampingnya, kemudian efek samping yang berat, itu sih yang paling sering kita pakai. Dan di study design-nya kita harus declare lebih jelas lagi. Misalnya RCT apakah dilakukan blinding, misalnya double blinding, triple blinding, atau nggak single blinding. Itu juga kita harus jelaskan. Sedangkan untuk exclusion kriteria itu tidak wajib kita memasukkan. Yang penting nanti alasan tereksklusi suatu artikel itu kita perlu tampilkan di dalam Prisma flowchart-nya. Nah, kemudian di metode itu kita ada istilah ITT dan per protokol analisis. ITT itu intention to treat dan juga per protokol atau PP. Nah, di sini kita penting. Misalnya saya analogikan dalam suatu penelitian sekitar 1-2 tahun, misalnya dalam penelitian tersebut tentunya ada subjek-subjek yang meninggal atau enggak tereksklusi atau enggak dia tidak tahan dilakukan penelitian sehingga dia mengeluarkan diri. Nah, misalnya dalam ITT itu kita menggunakan seluruh subjek yang masuk di awal sebagai yang dimasukkan ke dalam analisis. Sedangkan untuk per protokol analisis yang kita gunakan yang hanya bertahan sampai akhir penelitian. Jadi seandainya dari 100 sampel yang kita pakai, 5 orang meninggal atau nggak meninggal tereksklusi atau lain sebagainya alasan lainnya, 5 orang, di ITT kita memasukkan 100 orang yang kita analisis, sedangkan di per protokol kita hanya memasukkan 100 kurang 5, jadi hanya memasukkan 95 sampel yang akan dimasukkan ke dalam analisis. Oke, jadi cukup jelas ya untuk ITT dan PP-nya tersebut. Kemudian yang subbab selanjutnya kita harus melakukan quality assessment terhadap seluruh artikel yang kita pakai dalam suatu systematic review and meta-analysis, karena ini penting sekali karena menentukan apakah kualitas meta-analisisnya kita baik atau tidak. Ini bertujuan untuk mengurangi risk of bias-nya. Jadi di sini quality assessment-nya kita menilai dari risk of bias masing-masing studi yang kita masukkan ke dalam inklusi. Nah, form-form yang biasa saya pakai sebetulnya ada 2 saja, Robbins dan Rob2. Sempat juga saya memakai NOS tersebut. Nah, untuk assessment form-nya ini, kalau Robbins ini hanya untuk yang non-RCT. Sedangkan Rob2-nya ini untuk studi RCT. Sedangkan yang NOS ini untuk studi non-RCT. Jadi RCT itu randomized control trial ya. Kemudian ada juga grade dan CASP yang cukup umum juga dan general, baik itu untuk RCT dan non-RCT juga bisa dipakai. Nah, untuk contohnya begini. Misalnya CASP ada nanti sekitar kalau tidak salah dia 12 pertanyaan untuk yang RCT, kita tinggal dicentang-centang saja berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini dan juga konsiderasinya memakai apa. Nanti kita gabungkan dari 12 pertanyaannya itu berapa sih yang jawabannya baik. Kalau misalnya sekitar 10/12 itu kan mungkin lebih dari 75%, berarti dia masuk ke low risk of bias. Kita bisa tentukan yang kita anggap low risk of bias, unclear, atau enggak high risk of bias. Misalnya high risk of bias kita tentukan yang di bawah 50%. Yang unclear risk of bias kita masukkan 50-75%. Kemudian yang low risk of bias kita masukkan yang jawabannya lebih dari 75% yang baik-baiknya. Kemudian ada Robbins, yang Robbins tadi kan buat yang studi non-RCT. Dia ada 6 domain. Sebetulnya kalau kalian cari nanti di internet, dia ada bagan alirnya untuk kita menentukan setiap domainnya ini, misalnya selection of participant-nya masuk ke low risk of bias, high risk, atau unclear. Dia cukup jelas sih menjelaskan bagaimana cara kita menentukan bias setiap domainnya ini. Nanti bisa kalian cari untuk hal tersebut di internet. Nah, kemudian subbab yang ketiga kita harus menjelaskan
analisis statistik apa yang kita pakai di dalam meta-analisis ini. Nah, untuk measurement of effect-nya, kita biasanya dibagi dua sebetulnya, dikotomi atau continuous data. Kalau yang dikotomi, saya biasanya seringnya menggunakan data-data dikotomi. Contohnya adalah risk ratio atau RR yang bisa kita pakai, atau enggak odds ratio. Sedangkan yang continuous data ini ada standardized mean difference. Kemudian yang paling cukup penting dijelaskan di statistical analysis adalah apakah kita memakai fixed effect model atau random effect model. Mungkin setelah slide ini akan saya jelaskan apa sih perbedaan dari fixed dan random effect model. Nah, kemudian meta-analisis ini, benefit kita melakukan meta-analisis adalah untuk menilai dari heterogenitas atau variabilitas dari studi-studi yang kita ambil. Jadi itu sebenarnya keunggulan dari menggunakan meta-analisisnya ini. Nah, bagaimana jika heterogeneity ini terdapat variabilitas di dalam jurnal-jurnal yang kita ambil? Jadi, kalau misalnya variabilitasnya terlalu tinggi, kita sebagai pembaca sebetulnya harus memberikan caution atau hati-hati dalam menginterpretasikan suatu hasil tersebut. Karena tidak semua Zeiss effect itu akan berdampak terhadap decision making-nya kita sebagai dokter. Nah, di hasil forest plot-nya nanti, dia akan ada beberapa indeks-indeks yang bisa kita pakai acuan apakah dia masuk ke variabilitas yang tinggi, sedang, atau rendah. Dia ada inconsistency index atau I kuadrat dan juga chi-square, atau bisa kita lihat dari forest plot-nya nanti. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini perbedaan dari fixed dan random effect model. Nah, sebetulnya kalau saya anggapnya kalian, teman-teman saya sekalian, mungkin semuanya, hampir semua yang ikut di sini adalah bagian dari kesehatan atau bahkan ada dokter sekalian. Sebetulnya kita tidak usah memikirkan memilih fixed atau random effect model yang akan kita pakai. Untuk guideline terbaru, sebetulnya semua studi-studi terkait dengan kesehatan, kita menggunakan random effect model. Karena Nah, saya jelaskan terlebih dahulu apa perbedaan. Jadi untuk fixed effect model ini, kita asumsikan bahwa common treatment-nya terhadap seluruh studi yang kita ambil itu perbedaannya hanya terdapat pada sampling error-nya. Sedangkan di random effect model ini, kita asumsikan bahwa perbedaannya sangat berbeda sekali antara studi-studi yang kita ambil, baik dari sampling error-nya, kemudian random error-nya, bahkan dari true treatment effect-nya, dari variability-nya. Nah, kemudian juga perbedaannya adalah proporsi atau kontribusi dari setiap studi-studi yang akan kita ambil. Nah, untuk yang random effect model ini, dia akan tidak bergantung dengan jumlah samplingnya. Jadi, meskipun jumlah sampelnya besar sampai ribuan dibandingkan dengan sampel yang lebih kecil, misalnya ratusan, dia tidak akan sampling yang lebih besar tidak akan memberikan kontribusi yang lebih besar. Sedangkan pada fixed effect model, dia sampling yang besar akan memberikan kontribusi yang lebih besar. Sehingga itu yang membuat random effect model lebih konservatif sebetulnya. Nah, baik. Jadi poinnya adalah ketika kita menggunakan studi kesehatan, maka kita menggunakan random effect model. Fixed effect model kita kesampingkan dulu, kecuali teman-teman sekalian sudah yakin sekali ingin menggunakan fixed effect model dengan konsiderasi-konsiderasi lainnya. Nah, ini perbedaan yang dari random dan fixed effect model. Yang di atas adalah fixed effect model, di bawah random effect model. Kita bisa perhatikan di dalam jumlah samplingnya. Misalnya Lucensik 2013, sampelnya sepertinya paling banyak ya, 156 tambah 417. Dia memberikan kontribusi waging-nya 42,9%. 42,9%. Sedangkan di bawah yang Martin 99 ini, dia samplingnya lebih kecil, mungkin 75 tambah 214, dia kontribusi sekitar 22,3%. Nah, sedangkan ini ketika kita menggunakan random effect model,
Dia tidak bergantung dengan besar samplingnya, jadi dia lebih konservatif. Misalnya Lucensi tadi kan 42,9%. Di sini dengan jumlah yang sama, dia memberikan kontribusi sebesar 23,1%. Sedangkan yang Martin 99 ini 21%. Jadi itulah keunggulan dari menggunakan random effect model. Kemudian komponen-komponen lainnya ini ada heterogeneity, yang ada chi-square yang biasa kita pakai adalah i kuadrat untuk menentukan apakah dia ada heterogeneity atau tidak. Dan di sini ini forest plotnya, effect size-nya adalah 2,29, odds ratio effect size-nya dari seluruh studi gabungan dari seluruh studi yang kita ambil. Kemudian ada nilai P-nya juga 0,004, berarti dia signifikan memberikan pengaruh terhadap smoker dibandingkan non smoker. Mungkin nanti akan kita jelaskan lebih detail. Nah, ini tentang heterogeneity terkait dengan variabilitas datanya. Jadi heterogeneity itu berarti terdapat variasi dari studi outcome yang setiap studi outcome yang kita ambil. Sebetulnya kita tidak perlu terlalu takut bila terdapat variasi di dalam hasil outcome dari studi-studi yang kita dapatkan. Sebetulnya itu hanya menggambarkan variabilitas dari data-data yang kita dapatkan dari setiap jurnal-jurnalnya itu. Tapi bagaimana jika heterogeneity-nya terlalu tinggi? Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui berapa sih pembagian mana yang disebut rendah, tinggi, dan lain sebagainya. Jadi 0 sampai 40% itu dia mungkin tidak terlalu variasi tidak terlalu tinggi. Dan yang biasanya kita bagi 50% pakai cut off-nya. Di atas 50% kita anggap dia variasinya tinggi atau substansial, dan 75 sampai 100 juga lebih tinggi lagi. Sedangkan di bawah 50% dia homogen atau kebalikan dari heterogeneity-nya itu. Bila heterogeneity terlalu tinggi, kita tidak perlu melakukan meta-analisis karena tidak setiap systematic review kita lakukan meta-analisis. Kalau kita tetap memaksakan melakukan meta-analisis, kita harus melakukan explore heterogeneity-nya itu dengan melakukan subgroup analisis atau meta-regresi. Nanti mungkin rekan-rekan sejawat sekalian bisa pelajari terkait dengan subgroup analisis dan juga meta-regresi. Karena tidak semua kita perlu lakukan subgroup analisis dan meta-regresi. Nah, ini kita bisa lihat ada 3 cara sebetulnya untuk menilai variabilitas data atau heterogeneity-nya. Jadi yang pertama dengan menggunakan mata telanjang. Kita bisa lihat di forest plot. Jadi ini kita lihat ini adalah contoh dari forest plot yang biasa kita dapatkan setelah melakukan meta-analisis dengan menggunakan aplikasi. Nah, secara mata telanjang kita bisa lihat kalau misalnya dia forest plot-nya ini bergabung menjadi satu di tempat yang sama, di sisi yang sama, kita anggap dia homogen atau heterogeneity-nya rendah, variabilitas datanya rendah. Nah, bila dia tersebar seperti ini melewati kanan, kiri, dan terpisah jauh, berarti variabilitas datanya tinggi atau heterogeneity-nya tinggi. Nah, kalau secara kuantitatif kita bisa lihat dengan inkonsistensi indeksnya 51%, kita bandingkan dengan yang di sini. Sebetulnya dia 51% yang susul lah, masih mepet-mepet ke 50, masih cut off. Masih bisa kita pakai, tapi kalau misalnya 80, 90 itu sebaiknya kita tidak perlu melakukan meta-analisis. Maksudnya kita tidak perlu memasukkan meta-analisis ke dalam systematic review ini karena mungkin hasilnya tidak akan terlalu berguna bagi pasien-pasien yang kita nanti. Nah, kemudian yang kedua ada chi-square-nya ini. Dengan kita lihat nilai P-nya, kalau misalnya nilai P-nya kurang dari, biasanya sih kita pakai 0,1, boleh juga kita pakai 0,05. Kalau misalnya di bawah 0,1 nilai P-nya, berarti dia memang ada variasi atau heterogeneity-nya tinggi.
Tapi kalau misalnya dia masih di atas 1,1 atau tidak signifikan, berarti dia heterogeneity-nya rendah. Jadi kita bisa bilang dia homogen. Oke, nah ini ada Prisma flowchart yang tadi saya jelaskan bagaimana kita dari pencarian literaturnya itu sampai kita dapatkan inklusi berapa artikel yang kita lakukan systematic review dan juga berapa artikel yang kita lakukan meta-analisis. Nah, di sini juga kita perlu masukkan alasan kenapa data-data atau artikel-artikel yang kita dapatkan tersebut dieksklusi, disertakan alasannya. Misalnya alasannya adalah data tidak lengkap dan relevan. Cukup secara umum itu saja. Kalau mau spesifik nantinya mungkin tidak cukup dimasukkan ke dalam sini. Mungkin nanti dijelaskan lagi di dalam deskripsi Prisma flowchart-nya ini di artikel yang kalian buat atau di manuskrip yang kalian buat. Nah, ini di Prisma flowchart-nya ini kita bagian alirnya itu dimulai dari identifikasi melalui database yang tadi di PubMed kita setelah menggunakan kata kunci tersebut berapa terlihat artikel-artikel, kemudian di sentral berapa, sensorek berapa, dan lain sebagainya. Kemudian diturunkan, ketika sudah lihat judul-judulnya berapa sih di eksklusi yang tidak sesuai, kemudian lanjut ke bawah, berapa sih pada akhirnya yang masuk ke dalam kriteria judulnya kita atau idenya kita, dan dinilai dibaca secara full text untuk menilai dari eligibilitasnya. Apakah dia sesuai dengan kriteria yang kita ambil, sesuai protokol yang kita ambil atau tidak. Kalau misalnya tidak, dia dieksklusi. Jadi ini sekitar 27 yang dieksklusi. Kemudian pada akhirnya didapatkan 7 artikel yang dilakukan review sistematik. Dari 7 artikel yang dilakukan systematic review ini, ternyata ada yang bisa kita lakukan meta-analisis karena outcome, dari segi outcome, participant, intervention, dan juga comparison-nya sama. Jadi terdapat 6 yang bisa kita pakai dalam meta-analisis. Oke, jadi kembali lagi, tidak semua artikel yang bisa kita masukkan ke dalam meta-analisis, atau tidak semua systematic review memerlukan suatu meta-analisis. Kalau memang tidak perlu, ya cukup sampai sini saja, sampai 7 artikel saja. Jadi tidak usah. Oke, lanjut. Jadi kemudian tadi kan kita sudah bahas result. Jadi di result ini ada yang kedua subbabnya adalah risk of bias. Jadi nanti di risk of bias-nya ini yang sudah kita pelajari sebelumnya yang tadi kita kan sudah bahas assessment form yang bisa kita pakai untuk menilai risk of bias. Nah, nanti kita bisa hitung risk of bias-nya berdasarkan analisis subjektif dari masing-masing author. Nah, di sini di gambar ini kita bisa lihat, misalnya tahun 2000 dia risk of bias-nya cukup baik karena kebanyakan dia hijau. Ada satu yang merah. Nah, untuk yang hijau itu dikatakan low risk of bias, yang kuning dikatakan intermediate, dan yang merah dikatakan high risk of bias. Nah, bagaimana cara kita menentukan apakah dia masuk low risk dan moderate atau intermediate risk of bias? Selain dari subjektivitas yang kita perlu nilai minimal oleh 3 peneliti. Jadi setiap artikel yang kita masukkan dalam inklusi tersebut harus dinilai oleh minimal 3 orang autornya. Meskipun sudah ada panduan, tapi itu tetap ada sisi subjektifnya nanti. Jadi perlu minimal 3 orang untuk menilai risk of bias masing-masing artikel. Oke. Jadi kita jelaskan terkait dengan forest plot terlebih dahulu. Jadi forest plot ini akan memperlihatkan Zeiss effect dari studi-studi outcome yang kita ambil. Masing-masing studi digabungkan menjadi satu, kemudian akan didapatkan suatu efek Zeiss yang kita bisa lihat di sini. Jadi OR-nya 1,21. Kemudian ini gabungan dari Zeiss effect-nya. Dan dilihat nilai P-nya di test of overall effect, nilai Z-nya kita lihat berikan 1,21, dilihat juga nilai P-nya. Meskipun dia 1,21 odds ratio-nya, kalau nilai P-nya tidak signifikan, berarti dia tidak intervensinya ini mungkin tidak terlalu signifikan berbeda terhadap intervensi kontrolnya gitu.
Nah, di sini bisa kita lihat juga heterogeneity-nya, ada chi-square, dan juga inkonsistensi indeksnya. Yang paling sering saya pakai sih sebetulnya I kuadratnya ini, inkonsistensi indeksnya ini 25%, jadi masih di bawah 50%, masih rendah variabilitas datanya. Jadi kita bisa lakukan meta analisis. Sebenarnya kita bisa masukkan hasilnya ini ke dalam systematic review-nya kita. Nah, tadi di sini kan sudah saya jelaskan terkait random effect model ini, dia akan terlihat di sini. Apakah dia menggunakan random effect model? Kalau misalnya dia memakai random effect model, fixed effect model, dia akan berubah menjadi fixed gitu. Kalau misalnya dia memakai random effect model, dia akan terlihat random. Kemudian weighting of study sudah kita bahas tadi, karena ini menggunakan random effect model, dia tidak akan bergantung dengan besar sampel yang kita pakai pada setiap artikel. Misalnya di sini contohnya, ini sampelnya besar sekali, 400 di intervention, 400 sekian di kontrol. Dia hanya memberikan kontribusi sekitar 12%. Kemudian yang lebih kecilnya lagi, 95 yang di GUE-CEPI 2022, saya kita lihat samplingnya jauh lebih kecil, 95 ditambah dengan 89. Dia lebih besar memberikan kontribusi karena dia menggunakan random. Jadi tadi yang kita katakan lebih konservatif menggunakan random effect model. Jadi setiap studinya itu misalnya Baron 1988, dia akan terlihat ada garis. Garisnya ini melambangkan suatu CI interval. Kemudian kotak birunya ini melambangkan suatu proporsi atau kontribusi artikel tersebut. Kemudian di sini juga Zeiss effect overall-nya, dan juga ini odds ratio-nya. Mungkin cukup menjelaskan ya terkait dengan forest plot, bagaimana cara kita membaca forest plot. Nah, funnel plot ini biasa kita juga tampilkan di dalam meta analisis karena penting juga untuk menilai apakah ada potensi publication bias atau tidak. Jadi kalau misalnya dia ada publication biasnya, kita bisa lihat gambar yang B. Dia tidak tersebar merata antara segitiga kanan dan segitiga kiri. Nah, di sini kalau dia tidak ada publication bias, dia lebih simetris kanan dan kiri, persebaran data-datanya setiap jurnal lebih simetris. Jadi diasumsikan tidak ada publication bias. Nah, untuk yang studi yang menggunakan lebih banyak sampling, dia biasanya berada dekat dengan puncaknya ini, puncak segitiganya ini. Jadi studi-studi yang lebih kecil atau yang memberikan efek yang lebih sedikit atau kontribusi yang lebih sedikit, dia cenderung ada di sisi bawah dan melebar ke kanan kiri. Kita juga bisa tarik garis dari puncaknya ini ke bawah untuk mengetahui dia dekat dengan puncak dan sentral atau tidak. Ya, mungkin sekian dari panel plotnya. Selanjutnya di bab diskusi, ya seperti halnya di review atau deskripsi yang kita buat. Di diskusi kita membandingkan dengan meta analisis yang sudah dibuat sebelumnya. Sebetulnya kita bisa melakukan meta analisis terhadap meta analisis yang sudah usang. Istilahnya meta analisis terakhir terhadap ide kita terakhir adalah 2015. Kita bisa melakukan meta analisis di 2023 dengan tambahan-tambahan jurnal atau artikel yang terbaru. Jadi kita bisa membandingkan dengan meta analisis yang sebelumnya, apa sih perbedaannya, apakah hasilnya tetap konsisten atau tidak. Atau juga kita bisa bandingkan dengan studi-studi yang lainnya, bahkan studi-studi cohort kita bisa bandingkan, studi RCT juga kita bandingkan dengan meta analisis. Kemudian di discussion-nya itu kita juga bisa memberikan penjelasan kenapa sih bisa intervensinya ini memberikan efek seperti ini dengan memasukkan teori-teori atau bisa juga kita masukkan patofisiologi. Kemudian di paragraf terakhir kita harus memasukkan limitasi dari studinya ini. Kita perlu jelaskan apa sih yang
kita tidak kerjakan. Misalnya tadi kita memaksakan untuk melakukan meta-analisis meskipun heterogeneity-nya lebih dari tinggi sekali, misalnya lebih dari 75%. Jadi itu menjadi limitasinya kita sebagai limitasi dalam manuskripnya kita. Kemudian di conclusion-nya bisa kita pisahkan dengan discussion, tapi juga beberapa studi digabung langsung dengan discussion-nya. Jadi di paragraf akhir kita masukkan conclusion-nya sekitar satu paragraf. Jadi tidak perlu bab conclusion di akhir manuskripnya kita. Bisa juga kita masukkan bab conclusion-nya, itu terserah juga sih sebetulnya mau masukkan discussion atau dipisahkan khusus untuk conclusion. Nah, jadi mungkin ini yang paling penting ya, mungkin bagi teman-teman yang belum memahami tentang meta-analisis dan belum kebayang bagaimana sih cara bikin meta-analisis sebetulnya. Setelah saya tahu ternyata gampang sekali. Saya juga dikasih tahu oleh teman sejawat saya yang saya juga masih belajar dengan teman sejawat saya terkait dengan meta-analisis tersebut. Jadi mungkin kalian bisa catat. Jadi nanti kalian bisa download Revman 5.4 itu gratis dan tidak ada persyaratan dan aplikasinya mudah sekali digunakan. Bisa diinstal juga sangat mudah sekali. Mungkin ini secara singkat saja apa saja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Revman sehingga kita bisa melakukan suatu meta-analisis. Nah, sebelum itu tadi kan kita sudah membahas tentang teori-teorinya. Nah, jadi untuk data-datanya, apa saja sih data-data yang bisa kita pakai? Seperti tadi yang saya jelaskan, ada ITT dan per protokol. Kalaupun kita tidak melakukan analisis ITT dan per protokol juga boleh saja, tidak ada paksaan juga memisahkan antara analisis ITT dan per protokol. Jadi tidak masalah. Nah, misalnya ini di ITT ini dari 78 sampling interventionnya ini dibandingkan dengan kontrolnya ini 78 juga jumlahnya. Jadi ini ada obat V10 vonoprazan dan esomeprazol dengan dosis begitu atau keterangan seperti itu. Nah, kita anggap ini adalah obat baru, ini sebagai kontrolnya. Jadi nanti kita akan memakai dua angkanya ini, 4 angka jadinya. 75 per 78, jadi 75 mungkin yang maksudnya memberikan efek yang baik dari 78 pasien, sedangkan di esomeprazol 73 yang memberikan efek yang baik dari 78 sampel. Jadi cukup 4 data ini saja yang kita perlukan untuk meta-analisis pada setiap artikel yang kita pakai. Memang artikelnya itu harus sama, partisipannya harus sama, interventionnya harus sama dari dosis, kemudian administrasinya dan juga obatnya sama, baru kita bisa ambil datanya dan digabungkan menjadi satu. Nah, ini contoh lainnya antara suatu obat dengan dosis 20 mg yang dibandingkan dengan obat yang 30 mg. Jadi kita cukup memakai 4 angka ini aja. 246 per 254, 246 per 255 sebagai kontrolnya. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita boleh list di suatu Google Spreadsheet atau lain sebagainya setiap artikel interventionnya berapa yang memberikan efikasi yang baik dari berapa pasien, kemudian di kontrolnya berapa yang memberikan efikasi yang baik dibandingkan dengan jumlah kontrolnya. Setelah diekstraksi datanya, misalnya dapat sekitar 4 artikel yang bisa kita lakukan meta-analisis. Dan kita buka Revman. Nah, di Revman itu kita tinggal buka, kemudian klik next sampai kita kita diminta untuk menentukan pilihan apakah reviewnya kita ini jenisnya apa. Misalnya yang paling sering adalah saya memakai interventional review. Jadi tinggal dimasukkan saja interventional review ini judulnya apa, omeprazol atau VS esomeprazol pada GERD, atau diketik saja di sini di kolom yang paling bawah. Kemudian
kita tinggal memasukkan studi-studinya. Jadi tinggal memasukkan studi-studinya di klik di Studies and Reference, klik kanan, yang akan muncul seperti ini. Setelah kita klik kanan, ada klik Add Study. Tinggal kita klik Add Study saja. Kemudian kita masukkan manual. Studi oleh autornya siapa, misalnya Putu 2021. Setelah begitu, kita masukkan semua di next, boleh di next atau nggak langsung klik finish. Kemudian ulangi hal yang sama dengan memasukkan study ID yang berbeda, misalnya Kadek 2022, Komang 2023, dan lain sebagainya. Setelah dimasukkan semua artikel yang masuk dalam inklusi meta-analisisnya kita lanjut, kita memasukkan comparison-nya. Nah, Oke, jadi kita masukkan ke dalam masukkan comparison yang terlebih dahulu dengan klik Add Comparison di tempat yang tadi. Kemudian kita klik Add Outcome. Nah, klik Add Outcome. Nah, setelah klik Add Outcome, kita ketik outcome-nya apa. Jadi tadi kita akan membandingkan omeprazole dengan esomeprazole di pasien GERD. Kemudian setelah itu, kita masukkan outcome-nya. Kita akan menilai dari mortalitasnya pertama. Biasanya kan di outcome itu ada mortalitas yang paling kita pakai, kemudian atau enggak efikasi yang biasa kita pakai, dan juga ada adverse event atau severe adverse event yang lebih umum juga. Nah, setelah add outcome, misalnya kita masukkan outcome-nya mortality. Nah, di mortality-nya itu kita memasukkan di sini eksperimental kontrolnya apa, eksperimentalnya dan kontrolnya apa. Misalnya eksperimentalnya tadi kan omeprazole dibandingkan kontrol esomeprazole. Nah, setelah itu, nah tadi kan kita sudah buat kita sudah membuat outcome-nya mortalitas. Di mortalitasnya itu kita klik kanan dan add study data. Dan dia akan muncul data-data yang sudah kita masukkan di dalam inserting tadinya itu di paling awal. Nah, kita tinggal blok semua atau nggak pilih jurnal mana saja yang kita masukkan ke dalam meta-analisis. Kemudian klik finish. Dia akan masuk seperti ini. Dia akan terlihat seperti ini. Setelah terlihat seperti ini, kita kembali buka Excel yang kita buat. Di Excel yang kita buat, kita tinggal masukkan event total pada interventional grupnya, dan juga event total di dalam control grupnya. Maksud event total itu adalah dari total misalnya dari total sekitar 50 pasien yang diberikan obat baru ini atau intervention ini, ternyata sekitar 25 yang memberikan efek yang baik terhadap suatu penyakit. Jadi kita masukkan eventnya 25, totalnya 50. Dibandingkan dengan kontrol diberikan placebo dari total 51 pasien misalnya yang diberikan placebo, ternyata hanya 2 orang saja yang memberikan efek yang baik terhadap suatu penyakit. Jadi di event kita taruh 2 dan totalnya 51. Jadi kita tinggal isi saja atau kopas-kopas dari Google Spreadsheet yang sudah kita buat, kemudian dia akan otomatis menghitung sendiri, nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah kita masukkan event totalnya tersebut, dia akan muncul hasil analisisnya, weight-nya berapa, odds ratio-nya berapa, dan juga size effect-nya berapa. Dan nanti kita bisa klik di sini. Nah, sebelumnya Dr. Diva, apakah kursor saya terlihat ya, yang merah-merah ini? Iya, terlihat, Dokter. Ya, terlihat ya. Nah, ini kita bisa lihat, bisa klik-klik saja di sini di bagian yang OR-nya ini, kita bisa ganti ke RR atau enggak relative risk ratio, odds ratio. Ini kebetulan pakai OR sebagai contohnya.
Kemudian di sebelahnya ketika kita klik, ini kita tinggal pilih aja pakai RE. RE itu adalah random effect model. Kalau misalnya kita mau pakai fixed effect model, saya tinggal ganti saja, tinggal diklik, dia akan berubah menjadi FE, the fixed effect model. Nah, untuk menampilkan forest plot-nya ini, kita tinggal klik yang ini, sebelah dari RE-nya ini. Tinggal klik. Kalau misalnya kita mau menampilkan funnel plot-nya ini, tinggal klik yang sebelahnya lagi, yang ini. Nah, yang ini. Oke, setelah kita klik yang forest plot-nya ini, misalnya kita klik, dia akan muncul seperti ini. Oke, ini adalah hasil analisisnya. Jadi dari hasil analisisnya itu bahwa experimental group-nya akan memberikan Zeiss effect sebesar 2,16, odds ratio 2,16, dan nilai P-nya di bawah 0,05. Dia P-nya rendah sekali, 0,0001. Kemudian inkonsistensi indeksnya 30, jadi variabilitas datanya tidak besar. Atau bisa kita katakan homogen, jadi kita bisa pakai untuk meta analisis. Nah, kemudian juga forest plot-nya kita juga bisa simpan, nanti dimasukkan ke dalam manuskripnya kita. Kemudian di bawahnya lagi, dia ketika kita klik funnel plot yang ini, dia akan terlihat seperti ini. Bisa kita lihat, dia relatif kanan kiri ya relatif menjadi satu dan dekat dengan garisnya ini. Jadi anggapannya tidak terdapat adanya publication bias. Dan juga dia terlihat cukup simetris, tapi tidak terlalu simetris, namun masih bisa dipakai. Nanti funnel plot-nya ini kita tinggal tampilkan di dalam manuskripnya kita. Yang penting, yang harus wajib ditampilkan adalah hasil utama dari meta-analisis. Jadi hasil utama dari meta-analisis adalah sebuah forest plot. Oke, jadi sebuah forest plot ini penting sekali dimasukkan dalam meta-analisis. Nah, kemudian tadi kan kita sudah membahas risk of bias. Jadi di Revman 5.4-nya ini, keunggulan adalah kita juga bisa menilai risk of bias dari studi-studi yang kita ambil. Jadi mengacu dari assessment form yang kita pakai tadi itu, kita bisa edit di sini risk of bias tabelnya. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal klik di bagian tables. Nanti setiap studinya ini, misalnya Chamberlain et al.-nya ini, kita masukkan risk of bias-nya bagaimana. Misalnya, bias arising from the randomization prosesnya itu misalnya low risk misalnya, atau bisa kita ganti klik tanda panah yang bawah ini ke dalam unclear risk atau high risk. Nah, setelah itu, setelah semua artikel-artikel kita masukkan risk of bias, nanti dia akan disummary, dia akan dibuatkan gambar risk of bias dari studi-studi yang kita ambil. Nah, untuk merubah dari ini kan kita misalnya kita memakai ini adalah Roban, tapi ternyata kita memakai yang Newcastle Ottawa Score yang tentunya domain-domainnya berbeda, kita bisa rubah. Tinggal klik di gambar settingnya ini, nanti akan terlihat seperti ini. Terlihat seperti ini. Nah, kalau misalnya dia sudah ada domainnya di sini, kita tinggal klik saja, klik misalnya random sequence generation bla bla bla. Kalau misalnya kita masukkan itu, klik centang saja jadi activated, klik, kemudian dia akan masuk ke bawah. Tapi kalau misalnya kita di sini tidak ada pilihannya, kita bisa buat sendiri domainnya, tinggal klik add-nya ini, kemudian dia akan muncul seperti ini. Nah, kita akan menilai apanya, misalkan masukkan apa misalnya di bias ini, dan juga sekaligus kita masukkan explanation-nya kalau perlu. Nah, kemudian risk of bias kan nanti, ya, tadi untuk menampilkan risk of bias, kita tinggal klik yang ini. Tinggal klik yang ini, dia akan muncul gambar risk of bias yang seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Ya, ini, yang ini. Dia akan muncul seperti ini, dan juga kita bisa save sama seperti cara nge-save dari forest plot dan juga funnel plot-nya tadi. Jadi sebetulnya mudah sekali melakukan meta-analisis. Oke, kemudian yang terakhir,
sorry. Yang terakhir, nah ini. Jadi setelah kita melakukan meta-analisis, kita harus melakukan checklist. Apakah systematic review and meta-analisisnya kita sudah lengkap atau belum? Kita menggunakan Prisma checklist. Prisma checklistnya itu ada Prisma checklist untuk manuskrip total, dan juga ada yang untuk abstraknya aja. Nah, misalnya, contohnya di eligibility kriterianya, apakah kita sudah secara spesifik memasukkan kriteria inklusi dan eksklusi di dalam review tersebut. Kalau misalnya sudah, kita tinggal arahkan di mana sih kita memasukkan eligibility kriteria, misalnya di subbab study collection, tinggal begitu saja. Jadi ini sebetulnya kosong, dari atas sampai bawah kosong. Nanti kita masukkan sesuai dengan checklistnya. Kalau misalnya dia sudah ada, masukkan ada. Kalau misalnya dia belum ada, dikosongkan saja. Kalau bisa, nanti kalau misalnya dia belum ada, tinggal ditambahkan saja di manuskripnya itu. Jadi Prisma checklistnya ini digunakan untuk memastikan apakah systematic review-nya kita sudah lengkap apa belum. Prisma checklistnya ini juga sudah tersedia di internet. Bisa kita download secara bebas sebetulnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya tambahkan sedikit tips untuk melakukan memulai dari systematic review dan meta-analisis. Yang pertama tentunya adalah niat. Jadi kalau teman-teman sekalian tidak ada niat untuk melakukan systematic review dan meta-analisis, ya susah sekali untuk memulai. Tapi saran saya sih, kita harus tetap melangkah, meskipun langkahnya kecil, kita harus tetap melangkah supaya tetap maju ke depan. Jadi itu sih hal yang penting sebelum kita memulai membuat suatu artikel ilmiah. Kemudian yang kedua, kita harus mendapatkan partner. Jadi teman-teman yang memiliki tujuan yang sama, atau setidaknya ada minat untuk belajar membuat systematic review dan meta-analisis. Kita harus mencari partner. Lebih baik lagi, teman-teman timnya kita memiliki tujuan yang sama. Misalnya, mau mencari spesialis bedah, kita kumpulkan orang-orang yang minat ke bedah, jadi gabungkan jadi satu, kita bikin suatu systematic review dan meta-analisis sesuai dengan bidang yang kita ambil, misalnya bidang bedah. Kemudian setelah itu, kita tentukan supervisor atau pembimbing kita yang tentunya adalah minimal spesialis bedah. Karena nanti itu akan menentukan kualitas studinya kita, dapat dipercaya atau tidak. Kemudian, kalau bisa supervisornya adalah supervisor yang cukup melek di dalam ilmiah atau pembuatan systematic review, meta-analisis kalau bisa, supaya supervisornya itu, pembimbingnya itu dapat memberikan feedback yang positif kepada kita. Hal-hal yang kita belum tahu, beliau bisa koreksi dan lain sebagainya. Nah, saran saya sih coba dulu membuat systematic review saja. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian atau dokter sekalian yang sudah sempat membuat systematic review, boleh coba langsung bikin meta-analisis. Kalau misalnya belum pernah, mulai dulu di systematic review saja. Mencari ide-ide yang mudah-mudah dulu, kemudian baru mencari ide yang lebih advance, mungkin yang terbaru, mungkin yang belum pernah diteliti, dan lain sebagainya. Kalau sudah paham tentang dasar-dasar systematic review, sudah fasih membuat systematic review, boleh bikin meta-analisis. Kenapa? Supaya kalau misalnya kalian belum punya pengalaman membuat systematic review, langsung bikin meta-analisis, itu mungkin cukup berat ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga masih bisa sebetulnya. Tapi cukup berat saja, sebaiknya dimulai dari systematic review. Kemudian tips yang paling penting sebenarnya adalah yang tips yang kelima. Jadi kita perlu mencari artikel yang baik. Jadi artikel-artikel yang ada di jurnal internasional terindeks Scopus Q1, kalau bisa kita download artikelnya itu. Kita download beberapa, misalnya artikel meta-analisis yang mirip-mirip dengan judulnya kita lihat, baca bagaimana sih cara dia melakukan meta-analisis yang dijelaskan di dalam metodenya itu, kemudian jadikan itu sebagai referensi Anda. Jadi ikuti cara dia melakukan. Kalau misalnya dia pakai
random effect model, pakai random effect model, atau bahkan memakai risk of bias yang mana dia pakai untuk analisis risk of biasnya pakai Robins, kita pakai Robins gitu. Dan selanjutnya kalau di resultnya dia menampilkan outcome apa aja, kita ikuti gitu. Jadi itu tips-tips dari saya untuk tentang systematic review dan meta analisis. Mungkin teman-teman dan sejawat sekalian, mungkin begitu yang bisa saya bagikan sekarang. Mudah-mudahan teman-teman dapat terbayang setidaknya terkait dengan pembuatan meta analisis dan juga tentunya Refman tadi. Mungkin kalau misalnya kurang lebihnya bisa cari di YouTube. Saya juga banyak belajar dari teman-teman saya, dan juga tambahan-tambahan saya pelajari dari YouTube, itu sangat membantu sekali. Dan juga sekaligus kalian hands on dengan data-data bayangan saja. Jadi tidak harus data-data ekstraksi yang kita benar-benar ekstraksi. Jadi kita bikin saja gambar data-data yang ngacak gitu untuk mencoba aplikasi Refman-nya tersebut. Oke, mungkin teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga yang sudah bertahan sampai akhir mendengarkan ocehan saya, atau semoga ilmunya dapat berguna untuk teman-teman sekalian untuk memulai untuk membuat meta analisis. Mungkin Dokter Diva, sekian yang bisa saya bagikan, Dokter. Saya kembalikan waktunya kepada Dokter. Baik, terima kasih banyak Dokter Mercu atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, di mana tadi sudah dengan cukup baik dan mudah dimengerti ya bagi saya, dan harapannya dengan Sobat Korneal sekalian juga memiliki pemahaman yang sama dengan saya, di mana tadi sudah dipaparkan materi mulai dari introduction sampai conclusion, terus diberikan tutorial penggunaan Refman yang dari step by step-nya dengan cukup sangat jelas ya Dokter Mercu ya. Kita beralih ke sesi tanya jawab ya Dokter ya. Sebelum kita memberikan kesempatan pada audiens, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Dokter. Tadi kan Dokter sempat membahas terkait pemilihan studi yang akan digunakan dalam membuat meta-analisis. Nah, kira-kira bagaimana nih, Dok, cara kita memilih studi atau jurnal yang akan kita gunakan dalam meta-analisis? Apa saja hal yang harus kita perhatikan, Dokter? Mungkin sekian, Dokter. Mohon arahannya, Dokter. Ya, mungkin bisa perjelas ya, maksudnya pemilihan studinya bagaimana? Maksudnya apakah studi yang berkualitas atau studi apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam meta-analisis, Dokter Diva? Mungkin maksud saya bagaimana cara kita memilih gitu loh Dok, bahwa studi ini cukup berkualitas untuk kita jadikan meta-analisis seperti itu Dokter. Oh begitu, ya ya. Tadi kan sudah saya jelaskan terkait dengan Prisma Flowchart. Jadi dari awal kita mencari artikel, dari kita pencarian secara kasar menggunakan beberapa kata kunci, kemudian kita dapatkan beberapa artikel. Nah, sebelum itu kita harus menentukan dari pikonya itu, judulnya itu. Misalnya kita akan membahas terkait dengan esomeprazole terhadap GERD misalnya. Jadi kita ambil semua artikel yang membahas tentang efek esomeprazole terhadap GERD itu misalnya. Kemudian setelah itu kita baru akan nilai masing-masing artikel tersebut, kita baca secara full text. Setelah baca secara full text, apakah outcome dan lain sebagainya apakah sudah sesuai dengan kriteria PICO yang sudah kita tentukan di awal itu atau belum. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan PICO yang sudah kita jelaskan, sudah kita paparkan sebelumnya di protokol, kita bisa eksklusi. Tapi kalau misalnya kita sudah sesuai, kita masukkan lagi ke dalam inklusi. Misalnya dari 50 artikel yang kita dapatkan sesuai dengan judul atau ide yang kita ambil, dan dapatkan 10 artikel yang ternyata outcome-nya sesuai. Nah, setelah 10 artikelnya itu baru kita nilai risk of bias-nya menggunakan form assessment-nya tadi. Nah, setelah dinilai form assessment-nya tadi, kita dapatkan risk of bias dari artikel-artikel itu, apakah dia high risk, low risk, dan juga unclear. Kalau misalnya dia high risk atau studinya tidak terlalu bagus, bisa kita eksklusi. Jadi misalnya di eksklusi 1 tinggal 9. Jadi nanti itu 9 artikel yang bisa kita pakai
untuk systematic review dan meta-analisis. Nah, khusus untuk systematic review-nya ini sebetulnya tidak selalu perlu nilai risk of bias-nya saja. Di pentingnya kita menilai risk of bias adalah di meta-analisis. Jadi sebetulnya 10 studi yang tadi yang kita dapatkan itu bisa kita masukkan ke dalam systematic review. Begitu Dr. Diva. Mungkin apakah sudah jelas Dr. Diva? Oke, sudah cukup jelas Dokter Mercu, terima kasih. Oke dokter, jadi selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab untuk audiens ya dokter, dan kami di sini tim kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang secara private dikirim ke Corneal dan juga ada di live YouTube juga dokter. Mungkin di sini saya izin untuk membacakan saja dokter nggih dari Dokter Vegita. Selamat sore Dokter Mercu, terima kasih atas pemaparannya. Berizin bertanya dokter, apakah ada minimal jumlah jurnal penelitian yang diperlukan untuk dapat dilakukan meta-analisis setelah systematic review? Terima kasih dokter. Itu dulu Oke, dokter, mohon ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Cukup mudah ini menjawabnya. Jadi artikel yang dimasukkan meta-analisis minimal 2. Jadi minimal 2 ada artikel yang sama dari outcome-nya, PICO-nya, misalnya partisipannya harus sama, intervention-nya harus sama, comparison-nya harus sama, outcome-nya juga harus sama yang dinilai. Jadi cukup 2 saja sudah kita bisa melakukan meta-analisis. Tapi kalau misalnya 1, setahu saya masih belum bisa. Tapi untuk meta-analisis semakin banyak artikel yang kita dapatkan dimasukkan dalam meta-analisis, jadi nanti semakin mudah untuk dilakukan publikasi, semakin mudah dilakukan publikasi di internasional yang sampai Scopus gitu, dan juga hasil meta-analisis itu jauh lebih baik dibandingkan dengan jumlah studi yang sedikit. Begitu Dr. Diva, mungkin cukup menjelaskan ya. Jadi minimal 2. Oke, baik. Untuk Dokter Vegita sudah terjawab ya. Semoga pertanyaannya Dokter Vegita. Kemudian selanjutnya Dokter Niki ada dari Dokter inisial nih Dokter RR. Selamat sore Dokter. Saya ingin bertanya, bagaimana kita menentukan primary outcome dan secondary outcome pada meta-analisis Dokter? Terima kasih. Oke, jadi terkait dengan primary outcome dan secondary outcome itu sebetulnya saya lupa menjelaskan ya. Saya juga lupa memasukkan dalam PPT-nya. Jadi sebenarnya outcome itu dibagi 2, primary dan secondary outcome. Jadi primary outcome-nya itu misalnya yang biasanya adalah efikasi. Apakah obatnya ini memberikan efek baik terhadap penyakitnya ini atau tidak, dan juga yang paling sering adalah mortalitas, apakah obatnya ini mortalitas lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol atau tidak. Nah, itu yang disebut dengan primary outcome. Primary outcome itu adalah outcome utama yang akan kita cari di dalam suatu artikel yang akan dimasukkan meta-analisis. Nah, sedangkan secondary outcome-nya ini tidak wajib. Misalnya, dari 10 artikel yang masukkan meta-analisis, terdapat 7 yang memasukkan efek samping, sedangkan yang 3 yang tidak memasukkan efek samping, ya tidak apa-apa, kita masukkan dalam secondary outcome. Jadi, yang wajib ada itu sebetulnya adalah primary outcome. Sedangkan yang outcome tambahan yang kebetulan sama antara artikel 1, 2, dan 3 bisa kita meta-analisiskan juga untuk ditampilkan di dalam forest plot. Begitu Dr. Diva. Mungkin apakah cukup menjelaskan? Oh ya, untuk secondary outcome itu contohnya misalnya adalah adverse event atau enggak severe adverse event atau dan lain sebagainya sih. Itu yang paling sering dimasukkan dalam secondary outcome. Oke, baik dokter. Bisa kita lanjut dokter nggih untuk pertanyaan berikutnya dokter? Ya. Niki ada dari dokter AS dokter. Beliau mengatakan selamat sore dokter, saya ingin bertanya apakah funnel plot akan selalu ada pada setiap meta-analisis dokter? Mohon arahannya, terima kasih. Maksudnya funnel plot ya. Jadi ketika kita melakukan analisis dengan menggunakan Bravesman, sudah memasukkan data-datanya, tentu dia akan muncul funnel plotnya. Jadi funnel plotnya itu otomatis sebenarnya muncul. Nah,
apakah kita harus memasukkan funnel plot di dalam manuskripnya kita? Ya tentu sebaiknya dimasukkan saja supaya pembaca tahu apakah terdapat risiko publication bias atau tidak. Tapi beberapa artikel meta-analisis yang mungkin di publikasi-publikasi nasional, mungkin ada beberapa yang tidak memasukkan funnel plot. Tapi sebaiknya saran saya funnel plot tetap dimasukkan. Meskipun forest plot itu yang paling penting dimasukkan dalam meta-analisis, tapi funnel plot sebaiknya dimasukkan juga ya. Mungkin sekian dokter. Terima kasih dokter. Mungkin agak berhubungan nih dokter pertanyaan yang berikutnya. Tinggal satu lagi nih dokter dari dokter Dede. Selamat sore dokter Mercu. Izin bertanya, bagaimana cara kita menentukan penggunaan RR, OR, atau MD pada pembuatan forest plot? Terima kasih dokter. Oh ya, terkait dengan forest plot. Nah, tadi kita kembali lagi ke kriteria jurnal yang bisa kita masukkan ke dalam meta-analisis. Nah, kita harus mencari kesamaan dari artikel-artikel yang kita dapatkan. Jadi kalau misalnya dia menilai odds ratio, nanti di dalam artikel tersebut, di dalam artikel penelitian tersebut akan ditentukan berapa odds ratio